Halo Santai Mania, jumpa lagi bersama saya, host Sisi Gelap Dunia. Apa kabar? Kali ini kita berada di negara Antigua dan Barbuda dengan pesona dan peran wanitanya di sana. Sebelumnya saya ingin ingatkan kita semua agar apa yang kita nonton hanyalah sebagai pengetahuan semata. Simak video ini sampai selesai agar Anda paham. Siapkan kopi dan bersandarlah. Inilah Sisi Gelap Dunia bersama negara Antigua dan Barbuda. Antigua dan Barbuda adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Laut Karibia bagian timur. Kepulauan ini adalah bagian dari Kepulauan Antilles kecil dan berbatasan dengan Guadeloupe di sebelah selatan, Montserrat di barat daya, Saint Kitts dan Nevis di barat, dan Saint Barthélemy di barat laut. Negara Antigua dan Barbuda dengan ibu kotanya St. John's yang terletak di benua Amerika Utara. Bangsa Indian pra-keramik ialah bangsa pertama yang menghuni pulau Antigua dan Barbuda pada tahun 2400 sebelum Masehi. Kemudian suku Indian Arawak dan Karib mendiami pulau tersebut. Pulau Antigua awalnya dinamai Wadadlil oleh penduduk asli. Christopher Columbus mendarat dalam perjalanan keduanya pada tahun 1493 dan memberi nama pulau itu Antigua. Permukiman awal oleh bangsa Spanyol dan Prancis digantikan oleh Inggris yang membentuk koloni pada tahun 1667. Dengan memindahkan budak Katolik Irlandia ke Antigua. Perbudakan diadakan untuk menjalankan tanaman gula di Antigua. Dihapuskan pada tahun 1834. Semenjak tahun tersebut, perbudakan tidak ada lagi di Antigua. Mereka dalam banyak kasus tidak cukup terwakili dalam posisi manajerial yang lebih tinggi. Pertanyaan yang harus diajukan, mengapa perempuan gagal mencapai posisi manajerial puncak di banyak bidang kehidupan? Di satu sisi, tampaknya beberapa hambatan tersebut didasarkan pada persepsi perempuan sebagai orang yang harus menyulap pekerjaan dengan tanggung jawab tetap lainnya di ranah domestik yang dapat menghambat kinerja mereka dalam pekerjaan. Selain itu, bahwa ketersediaan perempuan untuk promosi dan pergerakan biasanya bergantung pada pengaturan domestik mereka itu sendiri. Nah, di sisi lain, beberapa wanita tampaknya membatasi harapan mereka sebagai akibat dari pernikahan, melahirkan anak, dan membesarkan anak lebih lanjut. Praktik umum tampaknya menentukan bahwa pengaturan rumah tangga dapat tergantung sebagai akibat dari perubahan pekerjaan. Setelah emansipasi, wanita terus berkontribusi sebanyak pria untuk rumah tangga mereka dan dalam banyak kasus, wanita adalah satu-satunya pendukung rumah tangga. Mayoritas wanita negara ini berpenampilan seksi dan berkulit hitam.
Para wisata mendominasi ekonominya, terhitung lebih dari setengah PDP-nya. Bila jumlah kedatangan wisatawan yang sedikit, hal ini akan memperlambat ekonomi. Namun, dan menekan pemerintah ke persimpangan fiskal yang ketat. Produksi pertanian negeri dua pulau itu berfokus pada pasar dalam negeri dan didesak oleh pasokan air terbatas dan kekurangan buruh yang berasal dari iming-iming gaji yang lebih besar dalam para wisata dan kerja yang konstruksi. Manufaktur terdiri dari kumpulan tipe enclave untuk ekspor dengan produk utamanya ialah selimun, kerajinan tangan, dan komponen elektronik. Prospek untuk perkembangan ekonomi dalam masa menengah akan terus bergantung pada perkembangan pemasukan dalam dunia industri, khususnya di Amerika Serikat, yang menyebabkan sekitar sepertiga dari semua kedatangan wisatawan dan para turis asing. Namun sebagian besar penduduknya ialah keturunan Buddha yang bisa bekerja di ladang gula. Tetapi ada pula sekelompok orang Eropa, khususnya etnis Irlandia, Inggris, dan Portugis. Sementara bahasa resminya ialah Inggris. Sebagian besar penduduk setempat bercakap Portugis, salah satu bahasa Crossley. Hampir seluruh orang Antigua ialah pemeluk Kristen dengan gereja Angkilan, sekitar 44% yang mendominasi pemeluk agama Kristen. Fakta bahwa perempuan sebagian besar mengelola rumah tangga mereka, bahkan dalam situasi di mana ada kepala laki-laki, sering diabaikan dalam studi klasik tentang manajemen. Tetapi jelas bahwa banyak perempuan harus melatih keterampilan manajerial ketika mereka menganggarkan sumber keuangan rumah tangga. Mereka juga harus membagi waktu antara tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga, serta menjadi pasangan yang baik bagi pria dalam hidup mereka. Wanita seringkali tidak ingin terlihat berada dalam posisi dominan vis-a-vis pria. Mereka kadang-kadang mengungkapkan lelaki sebagai figur otoritas utama dalam rumah tangga mereka, bahkan ketika untuk semua maksud dan tujuan mereka lah yang mengendalikan semua aspek penting dari pengelolaan rumah tangga mereka. Perempuan dalam manajemen di Antigua dan Barbuda yang melahirkan pertanyaan, apakah ada langit kaca? Istilah langit-langit kaca digunakan untuk merujuk pada penghalang tak terlihat yang tampaknya ada yang mencegah orang naik ke eselon. Maksudnya ke eselon manajemen yang lebih tinggi dalam organisasi tertentu. Dalam banyak budaya, tampaknya ada batas di mana perempuan hampir tidak pernah maju dalam kehidupan ekonomi dan sosial politik negara mereka. Seberapa benar hal ini bagi para wanita Antigua dan Barbuda?
Di Antigua dan Barbuda tidak ada diskriminasi terhadap perempuan dalam hal akses pendidikan secara umum. Tidak ada diskriminasi terbuka terhadap mereka dalam hal akses ke pekerjaan juga. Memang secara umum pasar tenaga kerja Karbia memiliki catatan kesetaraan kesempatan yang relatif baik untuk jenis kelamin. Dirangkum dari berbagai macam sumber terkait kehidupan negara ini, tim Sisi Gelap Dunia menyampaikan untuk Anda bahwa memang menunjukkan fakta perempuan sepenuhnya terwakili di tingkat bisnis yang lebih rendah, perusahaan, firma, layanan publik, dan sebagainya. Memang di layanan publik dan industri pariwisata misalnya, mereka memiliki lebih dari sekedar pembagian pekerjaan yang adil. Namun, telah ditunjukkan dengan jelas bahwa bahkan di mana bobot jumlah mereka harus menentukan seperti itu. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Simpulkan sendiri apa kesimpulannya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam santun dari kami, tim Sisi Gelap Dunia. Bye-bye.